Alhamdulillah, walhamdulillahillazi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Pertemuan kita ini Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, tidak lain tidak bukan yuwafiqu qudratillah. Kita berjumpa hari ini sesuai dengan qudratullah. Karena Rasulullah bersabda, "Innallah katabal maqadir." Allah itu telah menuliskan semua takdir di muka bumi. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum terciptanya langit dan bumi. Bi khamsina alfasanah, kata Allah. Lewat hadisnya Rasulullah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah gariskan semuanya. Termasuk bertemunya kita ini telah Allah gariskan di Lauhil Mahfuz. Insya Allah dahulu telah bertemu kita ini. Bertemu lagi di dunia ini. Alhamdulillah lewat wasilah Pak Ferry. Lalu insya Allah nanti akan bertemu lagi di akhirat. Bapak-bapak barangkali yang tadi pagi bekerja, capek kerjanya, Allah gerakkan hatinya untuk berangkat ke masjid. Untuk menunggu bisa hadir ke majelis ilmu. Artinya apa? Semuanya masuk dalam qudratullah ta'ala. Oleh karenanya, majelis seperti ini amat baik sekali. Munasabah yang seperti ini amat baik sekali. Simak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-malaikatu, malaikat, tusalli ala ahadikum. Malaikat itu bersalawat kepada kalian. Madama fi musalla, asalkan kalian itu di masjid, wa ma lam yahdus, menunggu dan tidak dalam keadaan berhadas atau dalam keadaan berwudu. Apa maksudnya Bapak-bapak? Kenapa saya bilang ini majlis yang mulia, munasabah yang mulia? Karena Rasulullah bersabda, orang yang menunggu di masjid antara maghrib ke isya, antara mungkin subuhnya nunggu sebentar, setelah itu berzikir setelahnya, menunggu antara sholat dengan yang sholat yang lain. Apa kata Rasulullah? Malaikat itu bersalawat pada kita. Loh, kok malaikat bersalawat? Emang malaikat bersalawat? Lihat ayat Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Berarti apakah malaikat bersalawat? Iya. Oleh karenanya ulama tafsir menjelaskan, sholatul malaikah maknanya adalah al-istighfar. Berarti maknanya apa? Orang yang menunggu seperti bapak-bapak ini, menunggu antara maghrib dan isya, diisi dengan majelis ilmu, malaikat itu memohon ampunan untuk kita. Beristighfar malaikat untuk kita. Asalkan apa? Kita menunggu di antara sholat yang lain dan dalam keadaan berwudu. Ambil fadilahnya bapak-bapak. Insya Allah yang hadir di majelis ini dalam keadaan berwudu, malaikat yang gak terlihat oleh kita, yang gaib di mata kita, memohon ampunan kepada kita. Insya Allah. Salawat beriringkan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umat Nabi yang mendapatkan syafaat Nabi di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Selanjutnya, izinkan saya berbicara bapak-bapak. Kita bermurojaah bersama. Murojaah itu mengulang, karena inna fil murojaati ifadah. Imam Muzani itu mengulang berkali-kali kitab Imam Syafi'i. Dan di setiap mengulang ada kebaikan yang didapatkan. Ada manfaat yang didapatkan. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama murojaah diri. Insya Allah ada manfaatnya. Allahumma amin. Tadi perkenalan singkat sudah. Saya ini bukan orang Sunda bapak-bapak. Jadi ngomong Sundanya nuletik we. Kumaha damang, sehat semua bapak-bapak? Alhamdulillah.
Insya Allah kita hari ini akan membahas tentang al-imanu bil ghaib. Judulnya kok pakai bahasa Arab? Ini pendapat siapa ini? Pendapat saya atau pendapat siapa ini? Oh, kamu siapa ngomong tentang hal-hal gaib? Sekarang kita berbicara semuanya bapak-bapak dari Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan salahkan saya. Saya dalilnya Quran Sunnah semua, insya Allah. Lihat dalam surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Zalikal kitab. Kitab itu Al-Quran maksudnya. La raiba fih. Tiada keraguan di dalamnya. Alladzina alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika sudah berbicara tentang takwa tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, kata Allah. Orang-orang yang mendapatkan ketakwaan yang pertama adalah orang yang beriman tentang hal yang gaib. Selanjutnya, wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika berbicara tentang iman yang terhadap hal-hal yang gaib, diiringi setelahnya berbicara tentang sholat. Apa kata ulama tafsir? Kenapa hanya sholat? Setelahnya infak. Mana zakatnya? Mana puasanya? Mana hajinya? Ini rukun Islam. Oh, ternyata Allah ingin berbicara sholat itu inti ibadah kita terhadap Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat ini mewakili turunan ibadah yang wajib yang lain. Zakat, puasa, dan haji. Lalu setelahnya Allah berbicara tentang apa? Berinfakkan hartanya. Oh, ternyata infak ini sebagai ibadah utama yang mewakili ibadah terhadap sama manusia, yaitu berinfak atau bersedekah. Kita kembali ke ayat yang awal tadi, allazina yu'minuna bil ghaib. Lalu apa yang dimaksud dengan iman kepada hal-hal yang gaib? Apa kira-kira Bapak makna dari hal yang gaib ini? Ghaib itu artinya tidak kelihatan. Tidak kelihatan oleh mata. La yudrikuhul ihsas. Nggak bisa ditebak dengan indera panca indera. Itu gaib. Jadi apa contohnya? Al-imanu billah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini hal yang gaib. Kita nggak pernah melihat Tuhan, tidak pernah melihat Allah. Lalu kita beriman. Ini muttaqin, orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, di antaranya orang yang iman kepada hal yang gaib. Allah tak kelihatan. Malaikat Allah kelihatan atau enggak? Enggak kelihatan. Jin kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Neraka dan surga kelihatan atau tidak? Enggak kelihatan. Tahu dari mana kita ada neraka dan surga? Dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini di dunia ini yang kita lihat, oke. Tapi yang tidak terlihat lebih banyak lagi. Bahkan roh ada yang bisa melihat roh? Enggak ada. Oleh karena dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ketika bertanya gimana sih keadaan roh itu? Qulir ruhu min amri rabbi. Kata Allah, sesungguhnya roh itu perkara Tuhan, nggak ada yang tahu. Yang kita tahu hanya sebagian saja yang kita tahu. Oleh karenanya sesuai dengan ayat Quran yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kata siapa di dunia ini hanya ada manusia? Ada jin juga. Allah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ada jin, ada manusia. Dalam surah An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada yang mengganggu dalam hati kita. Siapa itu? Minal jinnati wan nas. Ada dari golongan manusia dan ada dari golongan jin. Artinya kita hidup di dunia ini tidak serta-merta sendiri. Tapi ada makhluk-makhluk Allah yang lain yang mana ikut hidup juga bersama kita, ikut juga di buminya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal yang ingin saya bahas hari ini. Al-imanu bil ghaib. Barangkali kita hidup dalam berkeluarga, barangkali hadir ketidakkeharmonisan dalam rumah tangga misalnya. Anak yang diasuh bandelnya luar biasa. Hidup dengan istri sering ribut di rumahnya. Dengan saudara ribut. Mungkin berbagi warisan, bangun tembok setinggi langit supaya nggak bisa bermuamalah sama saudaranya. Bisa jadi kehidupan kita di dunia ini ada hal-hal
yang itu mengganggu kita dari hal-hal yang gaib. Saya ingin kasih contoh Bapak-bapak. Dahulu saya ketika santren di Gontor, ketika 2015 siswa akhir, itu ada pembekalan ruqyah syar'iyah. Ruqyah ya ruqyah, tahu ruqyah Pak ya? Metode pengobatan nabawi dengan ayat-ayat Quran. Ketika di ruqyah itu salah satu santri itu ada yang kerasukan. Jadi yang ngisi ketika itu Ustadz Faizar. Beliau dari Muhammadiyah sering masuk TV beliau. Ketika itu ngisi pembekalan di Gontor. Ketika dia itu kerasukan jin, ditanya oleh Ustadz Faizar, kenapa kamu masukkan jin di sini? Katanya siapa? Ternyata dia itu orang yang kerasukan itu bilang, saya itu kemasukan jin. Siapa nama kamu, ditanya Ustadz Faizar? Nama saya Latif. Kenapa kau masuk ke orang ini, ke santri ini, ke anak ini? Karena dia ini dahulu sering berzikir, tapi tidak dia pahami zikirnya. Apa zikirnya? Ya Latif, ya Latif. Sekarang pertanyaannya, boleh atau enggak kita berzikir dengan Asmaul Husna? Boleh. Ada yang enggak yakin dan enggak boleh? Ya Aziz, ya Sami, ya Basir, ya Latif. Yang 99 itu boleh. Apa ayat Qur'annya? Walillahil asmaul husna. Fad'uuhu, kata Allah. Allah itu punya nama-nama yang indah. Gunakan nama-nama yang indah itu untuk berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kesimpulannya, kok bisa orang yang berzikir dengan nama Allah malah disinggahi setan, malah disinggahi jin dari leluhur-leluhurnya? Ini bedanya. Oleh karena dalam Al-Quran, hal yastawil ladzi ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Ternyata anak tadi dia mengamalkan amal tanpa ilmu, nggak tahu dia ilmunya. Dia nggak tahu fungsinya itu ya Latif itu mana yang maha lembut Allah Subhanahu Wa Taala, tapi diniatkan untuk hal-hal yang lain, sehingga jin yang namanya Latif masuk ke dirinya. Oleh karenanya Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat mengatakan begini bapak-bapak. Man amila bi ghairi ilmin amila, maaf, kullu man bi ghairi ilmin amila, setiap orang yang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbala, maka amalnya itu akan mardud, tertolak dan tak diterima. Nah, jadi pentingnya ini amal pun harus dengan ilmu. Bahkan zikir pun harus tahu ilmunya. Andai kata kita berzikir hanya sekedar ikut-ikutan saja, oh kata nenek moyang saya begini, jadinya begitu, salah. Tapi kalau kita mengamalkan ilmu kita dengan benar, maka semuanya pun akan benar. Dan banyak hadis yang lain bapak-bapak, ketika kita makan, Rasulullah itu mensunnahkan kita masuk ke rumah, mensunnahkan tasmiyah bismillah, paling tidak bismillah. Kenapa kata Nabi, kalau masuk ke rumah dan makan bismillah, kalau kita nggak bismillah, maka setan itu akan makan bersama kita. Loh, setan kan hal yang gaib. Tahu dari mana kita? Dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, bahkan kalau kita lupa sekalipun, kita ucapkan bismillah. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Maka makanan yang kita makan akan berkah. Rumah yang kita tinggali akan aman, jauh dari gangguan. Rumah tangga yang dibangun jauh daripada keributan dan saling menyalah-nyalahkan. Keluarga yang dibangun akan sakinah, mawaddah warahmah. Ilmu yang didapat akan berkah. Harta yang didapat akan menjadi manfaat. Kalau kita sertakan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita iringi dengan zikir-zikir pelindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan mengulik, tadi kan saya sudah bilang kita akan membahas Quran dan hadis. Oleh karenanya kita akan membahas hadis terlebih dahulu, nanti kita bedah hadisnya. Ada pertama membahas munasabah. Antara hadis satu dengan hadis yang lain ada munasabah. Setiap barangkali muamalah kita itu semua ada dalilnya. Lalu yang kedua adalah ahkam fiqhiyah, hukum fikih. Yang ketiga adalah kisah-kisah dari hadis. Yang keempat baru al-huruz al-ashrah. 10 hal yang melindungi kita dari gangguan makhluk Allah selain
yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Dalam hal ini apa? Setan dan gangguan jin. Dari mana dalilnya? Dari mana amalnya? Dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya izin bawa Pak minum dulu. Bismillah. Kita akan membahas hadis Fathul Bari. Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani punya kitab yang paling fenomenal dalam ilmu hadis. Ada kitab Bulughul Maram, mungkin ada yang pernah ngaji Bapak ya. Tapi kitab yang paling fenomenal dari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah Fathul Bari fi Syarhi Sahih Bukhari. Beliau punya kitab penjelasan tentang Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari. Kita akan membahas tentang al-istinja. Tapi istinja nanti akan kita tarik hukum fikihnya, tarik kisah-kisahnya, dan tarik kesimpulannya hubungan dengan judul kita hari ini, yaitu tentang iman, tentang hal-hal yang gaib, insya Allah. Langsung masuk ke pembahasan babul istinja. Apa istinja itu Bapak? Istinja itu kalau bahasa kita cebok. Emangnya penting istinja ini? Sangat penting. Istinja itu tamhidun lil wudu. Kalau kita ingin sholat kita sempurna, sah, maka harus betul wudunya. Kalau wudunya harus mau benar, maka harus suci istinjanya. Dan banyak hadis yang melaknat akan mendapatkan siksa kubur karena nggak bersih istinja. Makanya istinja penting sekali. Buang air kecil ataupun air besar harus istinja. Kalau zaman sekarang mudah mencari air. Tapi zaman Rasulullah barangkali air sulit, oleh karena Rasulullah pun mencontohkan bisa istinja dengan batu. Al-istinja'u bil hajar. Langsung ke hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah. Abu Hurairah jelas Bapak ya. Abu Hurairah adalah orang paling pertama yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah. Pasti sering dengar namanya, karena beliau adalah orang paling banyak meriwayatkan hadis. An Abi Hurairah taqal atba'atun nabi wa kharaja lil hajah. Ketika itu Abu Hurairah mengikuti Rasulullah ketika buang air. Jadi dalam keadaan di gurun pasir. Jadi kalau dalam keadaan nggak ada air sekalipun, istinja hukumnya wajib. Kalau zaman sekarang ada tisu, bisa pakai tisu. Ada daun, bisa pakai daun. Andai kata Bapak lagi di gurun pasir, nggak ada air sama sekali, harus istinja juga. Dengan apa? Paling nggak dengan batu. Ini Rasulullah contohkan. Fakana la yaltafit. Dan ketika berjalan dengan Rasulullah, Abu Hurairah nggak bertengok sama sekali. Fadanautu minhu faqala ibhini ahjaran astanfidu biha. Wahai Abu Hurairah, tolong mencarikanlah aku batu untuk beristinja, kata Rasulullah. Wala ta'tini bi'azamin wala rawatin. Dan ingat, wahai Abu Hurairah, jangan kau ambil tulang dan kotoran dari hewan. Karena jika di gurun pasir, mana yang batu, mana yang kotoran onta kering, hampir mirip. Mana yang tulang, mana yang batu, hampir mirip. Nah, kata Nabi diingatkan, jangan bawa tulang onta, jangan bawa tulang, jangan bawa kotoran. Fa'ata itu diahjarin di torfisiabi, lalu Abu Hurairah cari batunya, datang kepada Rasulullah dengan kainnya dibawa, fawadatuha ila jambihi, lalu diletakkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'aradtu anhu, lalu Abu Hurairah pergi menyingkir. Falamma qada atba'ahu bihinna. Setelah selesai, Abu Hurairah ikut lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang pertama. Karena kita pertama membahas munasabah, kita langsung ke hadis yang kedua. Sama Sahih Bukhari, penjelasannya Fathul Bari. Dari Abdurrahman bin Aswad, annahu sami'a Abdullah. Kalau dalam ilmu hadis ada tulisan dari Abdullah, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah ada banyak Bapak. Ada Abdullah bin Abbas, dikenalnya Ibnu Abbas. Ada Abdullah bin Umar, dikenalnya Ibnu Umar. Ada Abdullah bin Amru, dikenalnya Ibnu Amru. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud dikenal dengan Abdullah dan Ibnu Mas'ud. Nah, ini kelebihannya. Dan Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi. Karena beliau ini dijuluki sebagai sahibul wisadah wa sahibun na'li Rasul. Dia itu sang pemegang bantal dan pemegang sendal Rasul. Kok bisa disebut pemegang sendal? Karena Ibnu Mas'ud ini orang yang dekat sekali dengan Rasulullah. Rasulullah safar kemana, dibawakan sendalnya sama Ibnu Mas'ud.
Rasulullah ingin butuh apa, disediakan air wudhu. Jadi orang yang paling khidmah dengan Rasulullah. Maka nggak heran beliau ini ikut dengan Rasulullah kemana-mana. Atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu Nabi pergi ingin buang air. Fa'amaroni an atiyahu bisalasati ahjar. Dan Rasulullah menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk mencari 3 batu. Fawajadtu hajara ini. Dan ketika mendapatkan batu, ia hanya mendapatkan 2 batu saja. Wal tamastu salis falam ajidhu. Wa akhastu rausatan fa'ataitu biha. Ketika mencari batu hanya dapat 2 batu, ternyata Abdullah bin Mas'ud dapatkan 1 batu lagi. Dan ternyata batunya itu mirip dengan kotoran, dan memang kotoran dari hewan yang sudah mengering. Fa'akhadha hajara ini wa alqaw rausata wa qala hadza riksun. Kata Nabi apa? Diambilnya 2 batu lalu dikembalikan kepada Abdullah bin Mas'ud yang 1 lagi. Apa kata Nabi? Wa hadza riksun. Ini adalah najis. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Pertama kita akan membahas munasabah hadis. Jadi kita pulang dari sini akan mengetahui 2 hadis Nabi tentang istinja. Pertama, hadis yang pertama dan hadis yang kedua berbicara tentang istinja. Hukum istinja adalah wajib meskipun di gurun pasir. Mau sah salatnya, mau sah wudunya, maka istinjanya harus benar. Yang pertama ya hikmah yang diambil itu. Yang kedua, ulama beristinbat bahwasanya istinja itu paling tidak dengan 3 batu. Kalau dengan batu, kalau dengan air maka 3 basuh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan demikian. Boleh nggak beristinja lebih dari 3 kali? Boleh. Makanya ada kaidah usul fikih itu, man kana aktsaru fi'lan aktsaru fadlan. Bapak-bapak sholat duha 2 rakaat sama 4 rakaat, mana yang lebih mulia? 4 rakaat. Yang lebih banyak pekerjaannya maka lebih banyak kemuliaan. Sholat tahajud 4 rakaat dengan 6 rakaat, mana yang lebih mulia? 6 rakaat. Sama dalam hal ini masuk dalam kategori kaidah. Tapi kalau sholat maghrib 4 rakaat boleh atau enggak? Enggak boleh, karena ini hal-hal yang fardu. Ini hikmah yang dapat diambil dari 2 hadis tadi. Ini fikih nih. Berarti kita harus membahas pembahasan yang kedua. Berarti ada hukum fikih di dalamnya. Lalu pembahasan selanjutnya, apa hikmah yang diambil? Kalau kita itu buang air, harus menyingkir dari orang-orang. Lihat, Rasulullah ketika ada Abu Hurairah menyingkir, anggap, karena sedang buang air. Barangkali di Indonesia, semua orang buang air di kamar mandi ya. Tapi di daerah mungkin di Afrika sana terbiasa mereka buang air pinggir jalan, di bawah jembatan. Ini hal yang bukan bagian dari adab. Hal yang keempat, apa hukum fikihnya? Yang keempat adalah Rasulullah melarang kita untuk menggunakan tulang dan kotoran. Kenapa pertanyaannya? Apa alasannya? Rasulullah dalam hadis Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwasanya itu riksun. Apa makna riksun? Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang kisah dari hadis ini. Riksun itu dalam bahasa Arab artinya rijsun. Dalam Al-Quran Bapak, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, kata Allah. Min amali syaitan. Khamr, perjudian, sembahan untuk berhala, mengadu nasib, rijsun kata Nabi. Najis. Apakah cukup najis? Min amali syaitan, dan perbuatan setan. Nanti akan ketemu cluenya. Dalam hadis-hadis Nabi yang lain, Nabi itu melarang kita untuk memakan himar al-ahliyah. Himar ahliyah itu artinya keledai yang dipelihara. Kenapa? Rijsun kata Nabi. Najis. Loh kok bisa keledai peliharaan najis? Karena mungkin di Arab itu ada kebiasaan keledai itu punya sifat kayak babi. Sering makan kotoran sendiri kalau nggak ada makanan. Maka kata Nabi apa? Rijsun, najis. Maka mana rijsun ini yang pertama, rijsun adalah mananya adalah najis. Yang kedua, maknanya adalah dikembalikan. Oh, maksudnya apa? Kembalikan wahai Abdullah bin Mas'ud batu tadi, karena itu bukan batu, itu kotoran. Yang terakhir apa maknanya adalah kalau itu dipakai itu akan membuat kita menjadi najis, kembali pada kenajisan. Nah, sekarang setelah kita mengetahui makna rijsun, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Apa kisah dibalik dari kisah ini? Ternyata hadis ini punya syawahid.
Ada dalil, ada syahid Bapak-bapak. Saya jelaskan. Dalil ada masdar, ada dalil, ada syahid. Kalau masdar, masdar itu sumber. Apa sumber kita dalam berhukum? Quran, sunnah. Tapi ada juga namanya dalil. Dalil ini selain dari Quran dan sunnah. Contohnya apa? Qiyas, al-istihsan, masolih mursalah. Makanya kalau zaman sekarang kita ini mudah sekali menyalahkan orang, berarti kita tuh masih cetek dalam memahami ilmu. Karena dalil pun itu ada 11 paling tidak. Ada kias. Misalnya saya contoh kias Pak ya. Zaman sekarang kan itu dikenal dengan ada obat-obatan yang memabukkan. Kalau dalam bahasa Arab itu hasis, itu heroin dan sebagainya. Apa hukumnya? Kan dari di Quran dan Sunnah. Maka dalilnya menggunakan kias dan harus bersumber dengan Quran dan Sunnah. Oh ternyata hasis itu karakteristik sama kayak Homer. Maka natijahnya adalah kalau Homer memabukkan, maka hasis pun memabukkan. Kalau Homer haram, maka hasis pun haram. Heroin haram hukumnya. Misalnya ada hukum namanya saddu zarai. Misalnya ada ulama di daerah tertentu menfatwakan perempuan tidak boleh keluar di malam hari. Boleh nggak perempuan keluar malam hari asli hukumnya? Ya boleh saja. Tapi demi menjaga marwah seorang perempuan, ulama mengatakan haram keluar malam-malam. Ini namanya saddu zarai, mencegah sesuatu yang akan memudarati. Ini bukan nggak ada, bukan selain Quran dan hadis, tapi ini dalil yang ulama pakai. Zaman Rasulullah ketika menentukan dua kullah, air itu bisa dipakai kalau lebih dari dua kullah. Seberapa dua kullah? Oh nggak ada yang tahu. Dua kullah kalau ulama sekarang mengatakan 270 liter baru bisa dipakai air itu tanpa menggunakan keran atau menggunakan gayung. Di zaman dahulu nggak bisa. Oleh karena ulama Malikiyah menggunakan takaran orang-orang Madinah untuk menentukan satu mud. Dalam zakat itu kan mud dipakai, itu nggak tahu. Makanya memakai pendapatnya Ahlu Madinah. Dan di antara syahid, pendapat yang menguatkan itu adalah qaul as-sahabi, pendapat para sahabat. Pendapat para sahabat itu bukan hadis, tapi dia bagian dari dalil atau syahid. Nah, nanti kita akan bahas, sekarang akan membahas tentang syahid dari dua hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Sebelum itu, kita dalam membahas dalil, membahas hukum, kita tidak boleh keras Bapak ya. Karena al-fiqhu maknanya adalah al-fahmu. Fikih adalah pemahaman artinya. Kalau kita memahami, maka kita akan berfikih secara moderat. Berfikih tanpa menyalah-nyalahkan orang. Saya contoh begini. Ada Bapak yang takbir di bahunya? Ada ya? Apa dalilnya? Punya dalil, ada dalilnya. Ada yang takbir di samping telinganya? Ada Bapak? Ada dalilnya. Sekarang yang mana? Yang mana yang paling benar? Semuanya ada dalil. Menurut asar dari Ibnu Umar, hadis Rasulullah Ibnu Umar, Rasulullah ketika takbir hazwal mankibain. Pundaknya sini, di sini. Tapi dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah itu tahta syahmatil uzunain. Di bawah telinganya. Sekarang pertanyaannya, apakah orang yang sholat di bawah telinga tangannya masuk neraka gara-gara mengambilkan hadis yang di bahu? Tidak. Fikih itu pemahaman. Makanya kita mengenal ijtihad. Lalu orang yang bertakbir di hazwal mankibain di bahu, apakah dia salah? Lalu kalau dia salah, maka dia kafir, maka masuk neraka? Oh tidak. Fikih itu al-fahmu. Dulu saya pertama kali ke Mesir, itu bingung. Karena orang berbagai macam sholatnya. Karena di Mesir itu memang daerahnya itu majemuk. Ada yang mazhabnya Hanafi, ada yang mazhabnya Hambali, ada yang mazhabnya Syafi'i, ada yang mazhabnya Maliki, berbagai macam. Ternyata setelah tahu ilmunya, oh ternyata masing-masing punya pendalilan. Nggak bisa kita saling menyalahkan karena yang satu berbeda dari kita. Nah hari ini saya akan membahas tentang syahid, yaitu pendalilan dengan cara pendapat para sahabat radhiyallahu anhu. Pertama, hadis yang pertama tadi dijelaskan oleh Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah lihat sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di adawati wudu'i. Abu Hurairah dalam hadis yang lain membantu Rasulullah wudu'nya. Fazakar al hadis atani jin. Ternyata ketika itu Abu Hurairah didatangi oleh jin. Nusibina fasa'aluni azzat. Dan ketika itu Abu Hurairah diminta oleh jin minta makanan, minta sesembahan. Fada'autullah, lalu menghadap kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun berdoa,
alla yamurru bi rawsatin wala bi 'azamin illa wajadu ta'am. Kata Rasulullah ketika itu, janganlah kalian menyimpan tulang-tulangan dan kotoran-kotoran hewan, karena itu adalah makanan dari saudara kita dari kalangan jin. Jadi alasannya kenapa Rasulullah nggak beristinja dengan tulang dan kotoran hewan, karena itu apa? Zadu ikhwanukum minal jin. Emangnya jin kelihatan? Ya Rasulullah, hal-hal yang gaib yang tahu hanya Allah. Tapi Rasulullah pun tahu sebagian dari hal-hal yang gaib. Nah ini contohnya. Nah, sekarang itu hadis Sahih Bukhari. Sekarang kita masuk ke dalam pendapatnya sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam kisah yang lain. Intalaqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma Ibnu Mas'ud. Suatu ketika Ibnu Mas'ud pergi dengan Rasulullah. Ini kisahnya masyhur. Namanya kisah Lailatul Jin. Kisah malam jin. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud pergi dengan Rasulullah ke gurun namanya Al-Hujun. Kalau bapak yang sudah pernah berhaji, saya selalu kalau bimbing jamaah umroh atau haji, saya bawa untuk ziarah Makkah. Di antara ziarah Makkah itu ada singgah ke Masjid Jin. Masih ada sampai sekarang Masjid Jin di Makkah. Masjid Jin sama lagi Masjid Jin itu ada namanya Maqbarah Ma'ala, kuburan Ma'ala. Di situ ada makam ulama-ulama Indonesia, di antaranya Syekh Maimun Zubair, saya Yasin Al-Fadani, saya Nawawi Al-Bantani, ada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan sana lagi dari kuburan Ma'ala itu ada namanya Al-Hujun. Syari Al-Hujun. Sampai hari ini masih ada Syari Al-Hujun. Dulunya gurun pasir. Kalau sekarang udah jadi hotel-hotel bintang 5 hari ini. Rasulullah berpergi dengan Abdullah bin Mas'ud ke Al-Hujun ketika itu. Dan ketika itu Rasulullah di tangannya itu ada tongkat. Husnun, tongkatnya bawa Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sampai di Hujun? Fahatta alayya fatta. Rasulullah buat garis di depan Abdullah bin Mas'ud. Summa taqaddama ilaihim fazdahamu alaihi. Lalu Rasulullah karena dalam keadaan gelap, Rasulullah pergi ke gelap itu. Kata-kata Rasulullah pada Abdullah bin Mas'ud, jangan sekali-kali kamu lewati garis ini, Abdullah bin Mas'ud. Andai kata kamu lewati garis ini, sampai hari kiamat kamu tidak bertemu denganku, kata Rasulullah. Dibuatkan garis depannya Abdullah bin Mas'ud. Ketika itu Rasulullah bertemu dengan kaum dari jin. Datanglah pemimpin jin dari kalangan jin. Inni ana arhaluhum anka. Saya orang yang paling kuat dari kalangan jin ini. Pada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Faqala inni lan yajirani minallahi ahad. Demi Allah, aku nggak takut dengan kalian. Yang hanya kutakuti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalam nas yang lain, dalam asar sahabat yang lain, ketika Rasulullah pergi di malam hari, Abdullah bin Mas'ud itu mendengar Rasulullah mengentakkan tongkatnya itu, ijlisu. Jadi Abdullah bin Mas'ud tergerak hatinya. Wah, saya ingin gerak dari tempat ini. Karena saya dengar sesuatu yang aneh. Saya itu mendengarkan kayak ada orang-orang yang bergerak di sekeliling saya. Tapi dia yakin karena apa? Dia mendengar hentakannya tongkatnya Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Abdullah bin Mas'ud nggak jadi melewati garis tadi. Dan ketika sampai subuh hari, Abdullah bin Mas'ud mendengarkan Rasulullah membacakan Quran. Dan ketika itu Rasulullah pun kembali ketika subuh hari bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Apakah engkau melihat orang-orang yang berkerumun, wahai Abdullah bin Mas'ud? Iya. Mereka itu ketika ditemu dengan Rasulullah, ia meminta pada Rasulullah berupa tulang dan kotoran. Apa kata Rasulullah? Fa innal izam wal raus zadu ikhwanukum minal jin. Bahwasanya tulang dan kotoran hewan itu adalah makanan dari bangsa jin. Ini udah Quran sudah, hadis sudah, habis itu asar sahabat sudah. Apa makna yang terakhir? Sekarang kita membahas yang terakhir. Kita coba dulu Pak, atau ada dulu? Dan dulu saja. Maaf, supaya nangkap sesuai risalah yang saya sampaikan. Lalu kita masuk ke dalam hikmah sekarang. Kita sudah mengetahui hadisnya, munasabah hadis. Sudah mengetahui hukum fikihnya. Sudah mengetahui kisah-kisah. Sekarang kita membahas yang inti dari pembahasan kita ini, al-huruz al-ashraf. Perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ciptakan jin dan manusia
Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang mengganggu, ada yang ingkar, ada yang mempengaruhi kita, ada yang membisikkan kepada kita. Oleh karena dalam Al-Quran, kalau kita bermuamalah dengan orang, meskipun kita benci sekalipun, muamalah dengan cara yang baik. Kalau kita bermuamalah dengan setan, maka jadikanlah setan musuh kita. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan fasta'iz billah. Kalau setan mengganggu kita, apa perintah Allah? Fasta'iz billah. Mohon ampunan kepada Allah. Sekarang kiaskan dengan kisah tadi, kenapa Rasulullah SAW kasihkan garis depan Abdullah bin Mas'ud supaya apa? Abdullah bin Mas'ud tidak terganggu oleh kalangan jin ketika itu. Sekarang pertanyaannya, Rasulullah apakah ada sekarang? Rasul sudah wafat. Lalu apa perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan pada zaman itu Abdullah bin Mas'ud dilindungi Rasulullah dengan garis yang dibuat oleh Rasulullah. Andai kata kau lengkahi garis ini wahai Abdullah bin Mas'ud, sampai hari kiamat kau ketemu saya. Nah, oleh karena ulama pun beristinbat. Kalau zaman itu ada Rasulullah, ternyata Rasulullah pun mengajarkan kita tentang al-hurus, perlindungan kepada Allah tentunya dengan hadis-hadis dan amal-amal yang ada dalam Quran dan Sunnah. Jadi supaya apa? Supaya nggak kayak kita yang awal. Orang tadi zikir ya latif, tapi tanpa ilmu, tanpa tahu niat yang benar, maka salah amalnya. Tapi kalau kita mengamalkan dengan amal yang betul, maka amal kita pun akan jadi pahala. Dalam hal ini pun akan menjadi perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mengganggu baik dari jin ataupun setan. Ya sekarang. Jadi sekarang apa yang perlindungannya? Yang Rasulullah contohkan pertama adalah al-wudu. Wudu adalah hirzun, perlindungan kita dari gangguan jin dan gangguan setan. Kata siapa ya? Kata Rasulullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ayana mu'ahaduna wa huwa junub. Wahai Rasulullah, boleh nggak sih kita tidur tapi dalam keadaan junub? Faqala na'am, boleh. Asal apa? Iza tawaddu. Kalau berwudu. Sekarang wudunya ini wudu untuk sholat atau wudu untuk apa? Bukan wudu untuk sholat. Andai kata dia berwudu, subuh nanti boleh nggak sholat? Nggak boleh. Harus mandi besar. Tapi wudunya di sini adalah wudu littahsin. Wudu untuk memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan ketika yang kedua adalah al-isti'azah. Jadi tadi jelas fasta'iz billah. Kalau kita ingin perlindungan dari Allah, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas perintah. Ingin perlindungan pada Allah, hati ini gundah, ada rasa takut, a'udzubillah. Aku mohon kepada Allah, perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari gangguan jin dan manusia. Minasyaitonir rajim, dari setan yang terlaknat. Yang ketiga, al-basmalah. Tadi hadis yang saya sampaikan di awal, rumah yang tidak dibacakan bismillah, makanan yang tidak diucapkan bismillah, setan itu makan barang kita. Kata siapa? Kata Rasulullah. Makan barang kita setan itu. Makanya barangkali makan yang kita makan tidak berkah, tidak jadi daging, makan yang kita makan bikin kita marah-marah. Artinya apa? Karena hilang keberkahan. Setan makan barang kita. Baca bismillah dalam segala hal. Yang keempat, ayatul kursi. Ayat kursi jelas Bapak ya, banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan ayat kursi dan merupakan sunnah yang kita baca ketika kita mau tidur. Baca ayat kursi. Hati kita gundah dalam keadaan takut baca ayat kursi karena hadisnya banyak sekali tentang keutamaan ayat kursi. Yang kelima al-mu'awizatain. Karena Rasulullah SAW yunafisu Hasan wal Husain bil mu'awizatain. Apa mu'awizatain? Mu'awizatain itu a'udzu bi Quran. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Dua hal ini mujarab. Apa kata Rasulullah? Rasulullah itu ketika menggendong Imam Hasan dan Imam Husain di pundak cucu Nabi Hasan dan Husain, Nabi tiupkan sambil membaca apa? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ke anaknya. Dan Sayyidah Aisyah pun demikian. Baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas diusapkan badannya. Ini hadisnya. Yang keenam, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa yang membacakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali di pagi hari akan terlindung sampai sore hari. Dibaca sore hari akan terlindung sampai pagi hari. Ini hadis Rasulullah. Lalu selanjutnya adalah
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' 3 kali, terlindung dari pagi sampai sore, sore ke pagi lagi. Ini urus perlindungan kita. Kalau kita rumah kita berkah, jauh dari gangguan sihir, jauh dari gangguan jin, jauh dari keberkahan, baca. Dekat dengan keberkahan, baca zikir ini. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un. Lanjut selanjutnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang tadi kita baca bersama imam itu huruf perlindungan kita. Yang baca ini kata Rasulullah akan terhindar dari penyakit ain, terhindar dari hasad dan terhindar dari gangguan syaitan dan jin. Yang kesembilan adalah wazakirinallaha katsira. Allah memerintahkan kita untuk berzikir yang banyak. Apapun itu, subhanallah, istighfar pun boleh, alhamdulillah pun boleh, salawat pada Rasulullah pun boleh, apapun zikir itu, baca Quran pun boleh, karena Allah memerintahkan kita apa? Berzikirlah yang banyak. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang dekat dengannya, dan orang yang dekat dengannya akan terhindar dari apapun. Yang terakhir adalah suratul Baqarah. Surat Al-Baqarah ini merupakan surat perlindungan. Kalau kita ingin rumah kita terganggu dari gangguan jin dan setan, jauh dari sihir atau hal-hal yang khurafat, bacakan di rumah surah Al-Baqarah. Ini hadis Rasulullah SAW yang 10 ini, dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang gimana sih apa yang kita lakukan ingin perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya yang masyhur dari Rasulullah ada hal 10 ini diamalkan, insya Allah hidup kita akan terbebas dari gangguan-gangguan makhluk Allah yang lain. Jin gak bakal dekat dengan kita, sihir akan mental dari kita. Kenapa? Karena di hati kita, di lisan kita adalah zikrullah. 10 hal tadi, hal-hal yang baik diamalkan insya Allah jadi kebaikan. Hal-hal yang baik ini tidak kelihatan. Tanda orang yang bertakwa kepada Allah adalah beriman dengan hal-hal yang baik. Kalau iman kita salah, kita bisa syirik, bisa jadi syirik. Kita mengamalkan amal tapi syirik, sia-sia. Maka amalkan dengan ilmu, amalkan zikir-zikir yang banyak, insya Allah jadi perlindungan kita, keluarga kita semua dan orang terdekat kita dari hal-hal yang mudarat. Allahumma. Saya cukupkan, semoga bermanfaat Bapak. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astaghfirukum barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.